Nama selebgram Fujianti Utami atau yang akrab disapa dengan Fuji tampaknya kerap menjadi bulan-bulanan netizen. Terlebih, nama Fuji kerap disangkut pautkan dalam beberapa isu panas yang merebak di media sosial. Ya, jika menilik ke belakang, Fuji memang kerap tersandung beberapa isu, mulai dari perang dingin dengan mantan kekasihnya Thorik Halilintar, berseteru dengan Nikita Mirzani, hingga yang terpanas belakangan ini, Fuji tengah diisukan memiliki video syur dengan Satria Ananta yang diduga adalah mantan kekasih Fuji. Untuk mengetahui beberapa isu panas yang menyeret Fuji dan menghebohkan jagat maya, maka inilah 5 deretan isu panas yang menyeret nama Fuji, versi Cumi Top 5. Terpanas, Fuji baru-baru ini terseret ke dalam pusaran skandal dugaan perselingkuhan Aziza Shalsa. Ya, secara mendadak nama Fuji disebut-sebut dalam sebuah percakapan yang tengah membahas terkait skandal dugaan perselingkuhan Aziza Shalsa. Seperti diketahui, Fuji disebut-sebut memiliki video syur bersama Satria Ananta yang diduga merupakan mantan kekasihnya. Namun, merasa hal tersebut adalah hoax, Fuji dan juga Haji Faisal kompak membantah tudingan miring tersebut secara tegas. Lantas, seperti apa gosip miring soal Fuji dan Satria Ananta? Dan seperti apa pula bantahan Fuji dan Haji Faisal? Satria Ananta sendiri mungkin Pak Haji? Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoak, itu aja. Berbau seks bebas dan lain sebagainya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, la ilaha illallah. Itu nggak benar, itu fitnah. Makanya saya sebut la ilaha illallah, nggak mungkin itu. Anak saya nggak seperti itu anak saya. Ya itu tidak benar, itu hanya fitnah itu. Nama Fuji terseret ke dalam polemik konten Atta Halilintar usai netizen mengompor-ngompori konten yang dibuat Atta Halilintar adalah sebuah sindiran yang sengaja ingin dialamatkan kepada Fuji. Buntut hal tersebut, Atta Halilintar hingga Aurel Hermansyah pun mendapat jutaan hujatan dari fans Fuji. Dan hal tersebut justru membuat hubungan Atta Halilintar dan Fuji menjadi kikuk. Lantas, seperti apa polemik konten dugaan sindiran Atta Halilintar? Dan seperti apa Fuji hingga keluarga menanggapi itu semua? Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya. Jadi jangankan si Fuji, saya sendiri pun kadang-kadang juga merasa nggak enak. Karena sampai sejauh ini, menurut saya baik-baik aja, nggak ada yang jadi persoalan. Itu, jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ini bisa berlalu lah, gitu aja sih. Ya kalau soal itu sih saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya ya namanya hidup kan banyak ya. Namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih. Tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang.
dalam media sosial. Saya nggak suka saya sebenarnya. Iya, udah pasti. Justru karena itu makanya. Jadi namanya di media sosial seperti itu. Jadi makanya efek kadang-kadang daripada membandingkan, akhirnya terjadi perang fans. Nah, perang fans nih yang korban siapa? Yang tentu public figurnya yang jadi korban kan. Makanya saya tidak menyukai hal-hal itu sebenarnya. Jadi saya ada fansnya anak saya menghujat yang lain atau fans yang lain mengkritik anak saya sebenarnya nggak nyaman saya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Belakangan ini, Fuji diduga berseteru dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani. Ya, dugaan tersebut mulai mencuat usai beredar sebuah video yang memperlihatkan momen Nikita Mirzani tidak tegur sapa dengan Fuji, meski mereka tengah berada di lokasi yang sama. Dalam siaran langsung di media sosial, Nikita Mirzani mengungkapkan kegeramannya terhadap Fuji dan fans Fuji yang dinilai terlalu berlebihan. Namun, di sisi lain, Fuji hingga saat ini belum angkat bicara mengenai hal tersebut. Lantas, seperti apa momen saat Nikita Mirzani dan Fuji tidak saling bertegur sapa? Dan apa alasan Nikita Mirzani membenci Fuji? Kirain sayang sama Fuji, ternyata sama aja. Terus gimana cara sayangnya tuh? Dia harus gue gendong kemana-mana, gue mandiin, gue cebokin kalau lagi berak. Gitu maksudnya fansnya Fuji? Hah? Gimana? Harus apa? Anak gue aja gak gue gituin, yang umurnya udah 4 tahun. Cebok-cebok sendiri dia, makan sendiri. Ini anak udah bangkotan. Fuji tuh udah berapa tahun sih umurnya? 21 ya? Fuji tuh udah 21 tahun. Pakai dijagain segala macam, udah bisa jaga diri sendiri dia. Kenapa fansnya jadi pada heboh sih? Kecuali si Fuji itu anak bayi kayak si Gala, tuh baru gue gendong-gendong kemana-mana, gue sayang-sayang, gue bangku. Anak 21 tahun udah bangkotan, udah ngerti dunia. Setelah resmi putus dengan Thorik Halilintar, Fuji diduga terlibat perang dingin dengan mantan kekasihnya itu. Ya, dugaan tersebut mencuat usai netizen menilai bahwa Fuji dan Thorik Halilintar tidak memiliki komunikasi yang baik pasca putus. Lantas, seperti apa Haji Faisal menanggapi isu tersebut? Benarkah Fuji dan Thorik Halilintar terlibat perang dingin? Saya bilang, ya bagi saya sih sebenarnya enggak begitu mempermasalahkan banget dari awal sih. Karena di situ kan dia tidak menyebut nama. Cuman kalau dihubung-hubungkan bisa terhubung. Beberapa waktu lalu, isu Fuji hanya memberi gaji 500.000 kepada ex-manajernya sempat menjadi perbincangan publik. Ya, tak sedikit netizen yang menghujat Fuji dan menyebut Fuji pelit lantaran hanya memberikan gaji yang dinilai cukup kecil tersebut. Namun, secara terang-terangan itu semua telah diklarifikasi oleh Fuji, di mana Fuji menyatakan bahwa nominal tersebut hanyalah uang transport ex-manajernya. Lantas, seperti apa klarifikasi Fuji? Uang transport kali ya, Mas ya. Transport ya? Iya. Itu mah pembelaan dia aja, terserah dia mau ngomong apa ya. Yang jelas kita udah ada perjanjian, kesepakatan antara kita berdua. Setiap ada kerjaan itu pasti dia dapat komisi 5-10%. Dan kalau untuk credit card aku ya kalian udah tahu sendiri lah. Jadi ya gak mungkin kan dia bisa hidup mewah-mewah seperti itu kan. Gak perlu aku jelasin lagi kan. Emang kalau dasarnya mungkin tidak puas, nggak ada limit ya Mas, nggak ada limitnya. Mau kerjaannya nominal berapapun ya dia dapat 5-10%. Jadi semakin dia dapat banyak pekerjaan ya harusnya dia gajinya bisa
ya nggak ada batasannya juga.